Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika aku hilang, bukankah Shrek secara alami akan menjadi pelakunya? Mengingat itu, pasukan Kekaisaran Ryu dan bawahanku pertama-tama akan berpikir untuk menyerang Shrek dan memintaku. Jika aku ditahan di sini, aku tidak bisa mengirim instruksi apapun. Begitu mereka tidak dapat menemukanku, mereka pasti akan membalas dendam pada kota Shrek. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Shrek dapat menangani pasukan kami? Kamu seharusnya melihat seberapa kuat kami ketika kami berurusan dengan Didian hari itu. Woyuha berkata, aku bisa membawamu kembali ke kota Shrek dan membuatmu muncul di tembok kota. Begitu bawahanmu melihat bahwa kau ada di sana, akankah mereka berani menyerang kota? Jusi tertawa dingin dan berkata, kau terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Di dunia ini, setidaknya ada dua orang yang bisa memimpin pasukan. Salah satunya adalah suamiku, yang sekarang adalah Kaisar Kekaisaran Ryu. Setelah aku ditangkap, mereka akan segera mengirim kabar kembali ke kota bercahaya. Suamiku bahkan bisa meninggalkan putranya sendiri. Menurutmu, apa yang akan dia lakukan untukku? Selain itu hanya akan memberinya alasan sempurna untuk menyerang kota Shrek. Jika aku mati, dia dapat dengan mudah menemukan orang lain untuk menggantikanku. Orang itu adalah pengawas militer tentara Kekaisaran Ryu, Zhong Liwu. Kamu harus tahu betapa kejamnya Gereja Roh Kudus. Jika aku di militer, aku masih bisa menekan mereka. Setelah aku pergi, kamu harus tahu betapa kebencian antara Gereja Roh Kudus dan kota Shrek. Dia tidak sabar untuk meletakkan tangannya di kota Shrek. Dia tidak sabar untuk menyerang kota Shrek. Ketika itu terjadi, dia pasti akan mengaktifkan semua bawahanku untuk menyerang. Selain itu, dia juga ingin aku mati. Jika aku mati, ada satu orang di kekaisaran yang bisa menahannya. Bukan itu hal yang baik baginya? Dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Jika mereka dapat menghancurkan kota Shrek, mereka dari Gereja Roh Kudus bersedia membayar berapapun harganya. Setelah menghancurkan Shrek, mereka akan memperkuat kendali mereka atas pasukan Kekaisaran Ryu dan melancarkan perang habis-habisan. Ketika itu terjadi, siapa yang bisa menghentikan mereka? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pasukan Kekaisaran Ryu lebih baik di bawah kendali mereka atau kendaliku? Jusi meninggalkan Huo Yuhao dengan mata terbelalak karena terkejut dengan kata-katanya. Ketika dia melihat wajah seriusnya, dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Alasannya menemui Jusi hari ini sangat sederhana. Dia ingin memeluknya untuk meringankan krisis yang sedang dihadapi Shrek. Setidaknya, dia bisa mengancam Kekaisaran Ryu sehingga mereka tidak akan bertindak ceroboh. Setelah itu, dia juga bisa menilai siapa target sebenarnya dari Jusi. Namun Huo Yuhao ragu-ragu setelah mendengar kata-katanya. Ini karena setiap kata yang dia katakan masuk akal. Jusi mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia mengungkapkan ekspresi lega di wajahnya. Meminum secangkir teh panas benar-benar menyenangkan. Tidakkah kamu ingin membuatku sebagai tawanan di sini? Kamu bisa pergi sekarang. Jangan khawatir. Aku tahu ini adalah ruang independenmu. Lagi pula aku tidak bisa melarikan diri. Kamu hanya perlu meminta seseorang untuk mengirimku 3 kali makanan setiap hari. Aku tidak sabar untuk istirahat. Aku benar-benar harus berterima kasih. Ayo, kamu bisa pergi cepat. Kembali, kalau tidak, hal-hal tidak akan bagus untuk Shrek jika master sepertimu tidak ada. Huo Yuhao melihat betapa tenangnya Jusi saat dia menyesap tehnya. Dia menghela nafas dan berkata, Jusi, tahukah kamu, aku hampir tergoda untuk membunuhmu setelah mendengar kata-katamu. Cangkir teh di tangan Jusi bergetar sedikit dan dia tersenyum. Dia meletakkan cangkir teh di meja sebelum menatap Huo Yuhao. Baiklah, maka lakukanlah. Setidaknya, jaga mayatku tetap utuh setelah kau menghabisiku. Tolong kubur aku juga, bahkan aku lebih tertarik untuk tetap di hatimu. Jika kamu menghabisiku, kamu akan gelisah selama sisa hidupmu. Kamu akan mengingatku selamanya. Aku akan puas jika itu masalahnya. Ayo cepat lakukan. Saat dia berbicara,
Dia sudah menutup matanya. Dia tenang secara tidak normal. Huo Yuhao hanya merasa sesuatu yang tersangkut di dadanya saat dia menatap Jusi. Dia perlahan berdiri. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, akankah dia menunggu sampai sekarang? Huo Yuhao menghela nafas panjang saat dia meninggalkan ruangan dan menghirup udara dingin. Di dalam dunianya, dia tahu bahwa dia telah kalah meskipun dia menahan Jusi di sini. Dia akhirnya tetap kalah darinya. Jusi membuka matanya. Dia menyadari bahwa Huo Yuhao tidak lagi berada di ruangan itu. Dia juga berdiri dan menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Orang ini tidak punya hati nurani, memikirkan bahwa aku mengambil resiko melawan Dewa Binatang Titian untuk mencoba menyelamatkannya. Hah, kalian benar-benar brengsek. Setelah selesai berbicara, dia juga tertawa. Akhirnya, apakah dia juga tidak menumpangkan tangan padanya? Dia mengambil cangkir tehnya sekali lagi. Dia tidak meninggalkan ruangan tetapi terus menyesap tehnya dengan tenang. Setelah menghabiskan cangkir tehnya sendiri, dia mengambil cangkir teh Huo Yuhao dan perlahan-lahan menghirupnya juga. Dia tidak keberatan bahwa dia telah menggunakannya sebelumnya. Huo Yuhao kembali ke kamarnya. Ketika dia melihat bahwa Jusi memegang cangkir tehnya, dia tertegun sejenak. Jusi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar membantu Su Tianran memerintah benua? Kamu harus tahu bahwa perang ini akan membunuh banyak orang. Keluargamu meninggal dalam perang. Mengapa kamu begitu ingin melanjutkan perang ini? Jusi menjadi dingin. Aku melanjutkan perang ini? Yuhao, tanyakan pada dirimu sendiri. Jika aku tidak berada dalam perang ini, apakah itu tidak akan terjadi? Jika aku tidak ada, akankah Kekaisaran Ryu kehilangan ambisinya? Tanpa aku, bisakah kamu berurusan dengan alat jiwa Kekaisaran Ryu? Itu benar, perang menghabisi orang, namun aku bisa menyentuh hatiku dan memberitahumu satu hal. Setelah jumlah orang yang mati dalam perang ini adalah yang terendah dalam sejarah kita, aku yang mengatur semuanya. Banyak hal berubah di dunia ini. Benua Doulo membutuhkan negara yang kuat untuk bersatu dan memerintah. Mengapa 3 kekaisaran tidak sekuat Kekaisaran Ryu? Itu karena mereka secara teknologi lebih rendah. Sebuah kekaisaran bersatu dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan warganya. Kamu juga harus memperhatikan bahwa teknologi Kekaisaran Ryu telah memasuki Kekaisaran Tianhun setelah kami menempatinya. Pada awalnya orang-orang mereka masih sangat menentang dan tidak mau mendengarkan, namun seiring berjalannya waktu, bukankah mereka sudah mulai mengenali kita secara perlahan? Inilah pesona teknologi. Kehidupan orang hanya akan menjadi lebih baik dengan teknologi progresif dan masa depan juga akan lebih cerah. Itu sebabnya aku percaya bahwa dunia harus bersatu. Diperlukan tentu saja siapa yang memerintah. Ini adalah hal yang berbeda. Huo Yuhao diam-diam mendengarkan Jusi. Setelah mendengar kata-katanya, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kita memiliki keyakinan yang berbeda. Kita tidak bisa menyaksikan kekaisaran kita diserang. Itu sebabnya aku tidak mau menghadapi semuanya pada awalnya, namun pada akhirnya aku harus menghadapi banyak hal. Kita berada di pihak yang berseberangan. Kekaisaran Ryu sangat kuat tetapi mungkin tidak dapat memerintah seluruh benua di masa depan. Fondasi 3 kekaisaran dari benua Doulo asli tidak dapat dikorosi begitu mudah. Jika keadaan memburuk, orang-orang yang benar-benar menderita adalah warga sipil. Jusi berkata, kamu tidak perlu mengatakan semua itu padaku. Kita tidak memiliki konsensus dalam hal ini. Aku tidak memiliki keinginan untuk kekuasaan atau otoritas. Aku mengikuti Su Tianran untuk membalas dendam. Namun keinginanku untuk membalas dendam perlahan-lahan mereda selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, aku punya seorang putra. Aku harus membuat jalan baginya. Kamu juga telah melihat bagaimana Su Tianran memperlakukan anakku. Terakhir kali, Yunhan kecil hampir mati di luar. Jika kamu tidak membawanya kembali, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Itu sebabnya aku harus menjadi kuat dan menjadikan anakku orang yang paling kuat di dunia ini. Aku tidak berjuang untuk Su Tianran, tetapi anakku. Di masa depan, anakku akan menjadi penguasa sejati dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Satu-satunya cara adalah menghabisiku. Jika kamu cukup berniat, aku dapat memberitahumu sebuah rahasia. Huo Yuhao tertegun. Menggunakan hidupmu sebagai ganti rahasia? Apa itu? Jusi tersenyum dan tatapannya berubah lebih lembut saat dia memandangnya. Itu rahasia yang tidak akan pernah kau tebak, namun kau
hanya bisa tahu apakah kau cukup bertekad untuk menghabisiku. Saat kau menusuk hatiku, aku akan memberitahumu. Wah, Yuhao tertawa getir. Kamu sudah melihat melalui diriku dengan jelas. Kamu tahu aku tidak akan menumpangkan tangan padamu. Itu sebabnya kamu sangat tenang. Aku bahkan tidak bisa menahanmu saat ini, namun kamu juga telah melihat duniaku ini. Jika aku ingin secara sengaja menyebabkan kehancuran ke Kaisar Ryu, pasti akan sangat terpengaruh. Cusi menjawab, kamu bisa mencobanya. Mari kita lihat apakah aku menyatukan benua lebih cepat atau kamu menyebabkan kerusakan pada Kekaisar Ryu lebih cepat. Wah, Yuha menundukkan alisnya dan berkata, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Jangan lupa bahwa Sutianran pernah terluka olehku. Cusi berkata, Yuhao, jika kamu bisa melakukan satu hal, aku mungkin bisa menunda invasi dari benua Doulo. Apa itu? Wah, Yuhao penasaran saat dia memandangnya. Bantu aku memusnahkan Sutianran, seru Cusi dengan sangat serius. Apa? Wah, Yuhao tidak berharap dia mengatakan ini. Dia suamimu. Kamu ingin menghabisi suamimu? Cusi tertawa dingin. Suami? Dia tidak pernah menjadi suamiku. Aku juga bukan istrinya. Aku hanya alat baginya untuk digunakan. Atau lebih tepatnya semua orang di sekitarnya seperti alat baginya. Ini termasuk anakku. Awalnya aku masih punya perasaan padanya. Aku tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena dia, namun aku tidak lagi berutang padanya apapun hal pada hari ia memutuskan untuk meninggalkan putra kami. Dalam waktu dekat, aku harus menghabisinya. Anakku hanya bisa naik tahta jika dia mati. Semua masalah tidak akan ada lagi sebagai akibatnya. Itu sebabnya kamu harus menghabisinya untuk menunda invasi dari benua Doulo. Aku hanya akan memiliki kebebasan untuk menarik pasukan kita kembali jika kita dapat membunuhnya. Tentu saja, aku masih harus berurusan dengan gereja Roh Kudus setelah dia meninggal. Itu juga karena ini bahwa aku tidak akan menyatukan benua untuk sementara waktu. Jadi apa yang kamu pikirkan? Jika kamu bisa melakukan itu, aku bisa berjanji bahwa tidak ada perang yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Kamu juga dapat membantu Starlord dan Dowling berkembang selama 10 tahun itu. Mari kita lihat apakah mereka dapat mengejar ke Kaisar Ryu. Jika kamu bisa melakukan itu, dunia ini masih akan terbagi menjadi 3. Wah, Yuha merasa seolah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Cusi. Dia menatapnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa waktu. Cusi sebenarnya memintanya untuk menghabisi Sutianran. Dia sangat asing baginya dalam hal ini. Saat ini sepertinya Cusi menunjukkan sisi aslinya ketika berbicara tentang putranya. Cusi, aku tidak tahu kamu akan menjadi seperti ini. Tidak peduli apa, Sutianran adalah ayah dari putramu. Meskipun aku benar-benar berharap dia mati, kamu seharusnya tidak seperti ini. Aku tidak ingin kamu menjadi makhluk berdarah dingin. Cusi tertawa dingin. Ayah dari putraku? Jika itu masalahnya, apakah dia akan meletakkan tangan di atas putranya? Meskipun aku bukan orang yang baik, aku orang yang memiliki darah dan daging. Aku seorang wanita sejati. Namun Sutianran bukan pria sejati. Dia tidak hanya kehilangan kakinya ketika diserang oleh adik kandungnya, dia juga kehilangan kejantanannya. Anakku adalah milikku. Dia tidak memiliki hubungan dengan Sutianran. Untuk memiliki putra mahkota dan menstabilkan tahtanya, dia memaksaku untuk membuahi anak secara artifisial. Apakah kamu tahu itu? Apakah kamu tahu seberapa besar penderitaanku selama bertahun-tahun ini? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.